Pada kesempatan hari ini kami mengucapkan kembali selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSc MPA MA. Kami juga ucapkan kembali selamat datang kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat Ibu Irma Suryani Ranik MH. Kami juga ucapkan kembali selamat datang kepada Bendahara DPP Partai Demokrat Bapak Renvil Antonio yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Bapak Agus Jovan Latukonsina. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Bapak Herzaki Mahendra Putra Esos MSI. Kami ucapkan kembali selamat datang kepada Deputi Badan Doktrin Pendidikan dan Pelatihan DPP Partai Demokrat Ibu Hilda Tawila Esos. Selamat siang. Selamat siang, luar biasa sekali. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Deputi Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Dr. Gobin. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Ketua Steering Komite Panitia Peresmian Kantor Bapak Aron SH yang juga merupakan Bupati Sekadau. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Ketua Panitia Pembangunan Kantor Partai Demokrat Kalimantan Barat Bapak Haji Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga SHMH. Kami kembali mengucapkan selamat datang kepada Ketua DPC Partai Demokrat se-Kalimantan Barat dan juga seluruh anggota DPRD Kalimantan Barat fraksi Demokrat. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan siang hari ini kembali kita hadir di acara pembekalan kader DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat. Demokrat! 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 Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan himne Partai Demokrat.
menyanyikan Mars Partai Demokrat. Demokrat! 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 Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat tanah dan bangunan kantor dari DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat kepada DPP Partai Demokrat. Namun sebelum itu kami mengundang saksi-saksi. Yang pertama, Bapak Tanto Yakobus Esos MSI selaku Sekretaris Panitia Pembangunan Kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, Bapak Haji Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga SHMH selaku Ketua Panitia Pembangunan Kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat. Selanjutnya, Bapak Dr. Andes Haji Afandi AR selaku Bendahara DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat. Dan selanjutnya Bapak Aquino Ceker SE MSOS, Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat. Baik, kami persilakan terlebih dahulu untuk melakukan penandatanganan kepada Bapak Tanto Yakobus. Dilanjutkan oleh Bapak Haji Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga SHMH. Dan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Afandi AR. Dan yang terakhir dilanjutkan oleh Bapak Aquino Ceker SE MSOS. Baik, kami langsung saja mengundang Ibu Erma Suryani Ranik MH dan Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Oke, persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Erma Suryani Ranik untuk melakukan penandatanganan. Dan dilanjutkan oleh Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono.
untuk melakukan penandatanganan surat pernyataan. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, dan kami persilakan kepada Ibu Erma Suryani Ranik menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan kantor dari DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat kepada Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Telah diserahkan sertifikat tanah dan bangunan kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat kepada DPP Partai Demokrat. Baik, kami masih meminta kesediaan Bapak Ahaye dan juga Ibu Erma tetap berada di atas. Dan kami persilakan kepada saksi-saksi untuk kembali ke tempat yang telah disiapkan. Segera bersiap-siap Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan kartu tanda anggota kepada kader baru Partai Demokrat. Untuk itu langsung saja mengundang yang pertama, Bapak Bahasan SH selaku Wakil Wali Kota Pontianak sekaligus mewakili etnis Madura dan NU Kota Pontianak. Yang selanjutnya, kami undang Bapak Agustinus SPD selaku tokoh masyarakat adat Dayak. Selanjutnya akan diserahkan kartu tanda anggota kepada Bapak Agustinus SPD selaku tokoh masyarakat adat Dayak. Dan kami mengundang untuk selanjutnya Bapak Johansyah SH, pengurus Laskar Pemuda Melayu Kalbar. Selanjutnya kita undang Bapak Andrian Winoto Wijaya selaku tokoh muda Tionghoa Kalimantan Barat. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita sudah menyaksikan penyerahan KTA oleh Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Ibu Erma Suryani Ranik MH. Kita masih mempersilakan tetap di atas karena kita akan menyaksikan kembali penyerahan penghargaan kepada kader Partai Demokrat Kalimantan Barat atas segala pengabdian, dedikasi, serta kesetiaan yang diberikannya kepada Partai Demokrat. Untuk itu kami mengundang yang pertama, Bapak Dr. Andes Haji Herman Fauzi. Baik, saya persilakan kepada Bapak Ahaye didampingi oleh Ibu Erma Suryani menyerahkan penghargaan kepada Bapak Dr. Andes Haji Herman Fauzi. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Selanjutnya kami mengundang Bapak Muhammad Isya SH. Kembali boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dr. Andes Supardi. Kembali boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu.
Selanjutnya kami mengundang Niketut Indrawati. Untuk menerima penghargaan. Selanjutnya kami mengundang Ibu Maura Marsalena. Sekali lagi kami mengundang Ibu Maura Marsalena Hiro. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya Bapak Setio Gunawan SEMM MSI. Kembali boleh berikan tepuk tangan dan semangatnya pada hari ini Bapak Ibu. Terakhir kami mengundang Bapak Anwar Ali SH. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian kita sudah menyaksikan penyerahan penghargaan kepada kader Partai Demokrat Kalimantan Barat atas segala pengabdian, dedikasi, serta kesetiaan yang diberikan kepada Partai Demokrat. Kami memohon kesediaan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono untuk kembali ke tempat yang telah disiapkan. Ibu, karena kita akan bersiap-siap mendengarkan pengantar pembekalan kader yang akan disampaikan tentu saja oleh Ibu Erma Suryani Ranik MH, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Turunkan dikit ya. Lah. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu untuk Ibu Niketut. Bapak Ketum yang saya hormati berserta jajaran rombongan DPP Partai Demokrat Kalimantan Barat, Bapak Ibu Ketua-Ketua DPC Partai Demokrat dari 14 kabupaten kota yang saya banggakan, mohon berdiri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi, fraksi Partai Demokrat Kalimantan Barat, mohon berdiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu anggota fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kota, 14 kabupaten kota seluruh Kalimantan Barat yang karena alasan pandemi tidak bisa berada di ruangan ini bersama-sama dengan kita, tetapi menonton secara offline di tenda sebelah. Pak Ketum izin. Hari ini tanggal 23 September 2021 merupakan hari bersejarah bagi Partai Demokrat Kalimantan Barat. Kenapa saya sebut sebagai hari bersejarah? Karena pada hari ini kita membuktikan kekuatan gotong royong, kekuatan kebersamaan, kekuatan saling percaya, kekuatan percaya bahwa Partai Demokrat adalah partai besar yang punya masa depan. Karena kita percaya Partai Demokrat adalah partai yang punya masa depan, makanya kita membangun kantor Partai Demokrat yang gagah seperti yang kita hadir pada saat ini. Karena buat kami, Pak Ketum, buat kita semua maksud saya, kantor yang besar berarti kepercayaan diri yang besar. Kantor yang besar berarti tanggung jawab yang besar. Kantor yang besar berarti kita bermimpi besar bahwa kita akan menambah jumlah anggota legislatif, menambah kader yang dipercaya rakyat juga untuk duduk di eksekutif, dan mudah-mudahan
kita akan punya calon presiden atau calon wakil presiden di 2024. Katanya sih enggak boleh nyebut Pak Ketum dulu. Tapi kalau saya bilang, kenapa kita harus malu-malu? Ya kan? Kita punya calon pemimpin nasional yang punya kualitas di atas rata-rata. Namanya Agus Harimurti Yudhoyono. Bukan kaleng-kaleng. Dan bukan abal-abal seperti yang di sebelah. Ingat ya, solid, setia, waspada. Bukan Bang Napi, waspada dan waspadalah. Tapi kalau enggak waspada nih Pak Ketum, bahaya juga kita nih. Karena tahulah kawan sebelah itu kan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketum yang kami hormati dan kami banggakan, hari ini Pak Ketum, kader sudah siap menerima arahan dari Bapak Ketum untuk kader seluruh Kalimantan Barat. Saya laporkan kami saat ini 7 orang anggota DPRD Provinsi, ada 51 orang anggota DPRD Kabupaten Kota. Kita berharap ke depan bisa bertambah lagi. Oh ya, 1 Bupati dari Kabupaten Sekadau, Bapak Aron. Dan puji Tuhan, alhamdulillah hari ini Bapak Wakil Wali Kota Pontianak bergabung bersama dengan kita untuk menambah kekuatan. Kemudian ada Ketua Umum, ini biasanya kita di Kalimantan Barat ini menyebutnya pasukan merah Pak Ketum. TBBR namanya, betul ya? TBBR. Ini Pak Agustinus dari Ketua Umum TBBR. Ini kalau saya pantau-pantau sih anggotanya cukup lumayan Pak Ketum. Puluhan ribu pemuda Dayak di seluruh Kalimantan Barat ini jadi anggota beliau ini. Kita bersyukur beliau berkenan bergabung dengan kita. Ada juga Pak Johansah tadi dari Laskar Pemuda Melayu. Ada juga Bung Andrean tadi, salah satu orang muda Tionghoa yang juga bergabung dengan kita. Bapak Ibu, saya sengaja menyebutkan ini kepada seluruh kader karena ini bagian dari ikhtiar kita menambah jumlah kader. Gedung ini sia-sia besar, sia-sia gagah kalau kosong. Tidak ada gunanya. Jadi gedung ini harus bertambah, kadernya harus bertambah banyak, harus semakin kuat, mulai dari PAC, DPC, dan DPD. Kekuatan-kekuatan ini nanti disatukan oleh Pak Ketum menjadi kekuatan di tingkat nasional sehingga kita bisa mengembalikan kejayaan partai seperti pada tahun 2009. Saya pribadi Pak Ketum orangnya optimis karena kalau kita tidak optimis hidup kita ini masam terus. Jadi kita harus optimis meraih masa depan. Saya yakin ini partai akan berjaya di 2024 apalagi di bawah kepemimpinan ketum kita yang bukan soal mudanya aja nih. Muda sih banyak Pak yang muda nih. Benar enggak Bu? Muda banyak, tapi muda yang cerdas, punya integritas dan punya masa depan hanya di Partai Demokrat. Coba cek di partai lain. Kita percaya bahwa Pak Ketum AHY ini bakal pemimpin kita sukses di 2024. Yakin? Pak Ketum yang saya hormati, saya tidak ingin berpanjang-panjang lebar, apalagi ini menjelang hari-hari mau demisioner ini. Saya menyerahkan panggung ini sepenuhnya kepada Pak Ketum. Kader sudah siap mendengarkan arahan Bapak, kader sudah siap untuk mendengarkan wejangan Pak Ketum dan pasti kami siap melaksanakannya. Dengan segala hormat, saya persilakan Bapak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk tampil ke panggung dan memberi pengarahan kepada kita semua. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, kita mengundang Bapak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat untuk menyampaikan pembekalan pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita sekali lagi memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa yang hanya atas perkenannya kita semua siang hari ini bersama dan bersatu dalam tujuan besar. Peresmian kantor DPD merupakan sebuah jalan menuju ke tujuan itu. Jalan yang penting, yang juga menurut saya fundamental. Tadi di bawah, pada saat acara resmi bersama dengan para hadirin yang lain, termasuk dari para sahabat dan simpatisan Partai Demokrat, saya juga sudah menyampaikan bahwa hadirnya gedung ini akan menjadi energi tersendiri untuk seluruh kader Partai Demokrat di Kalimantan Barat. Tapi saya termasuk orang yang meyakini bahwa sesuatu yang positif itu juga bisa tersebar luas seperti virus. Jadi virus bukan hanya COVID-19 yang mengancam kita, tapi juga ada virus-virus yang positif dalam tanda petik, yang saya yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, para sahabat, bahwa apa yang dilakukan oleh para kader di Kalimantan Barat ini akan saya ceritakan di tempat-tempat lainnya. Karena ini adalah kisah sukses, kisah perjuangan, kisah kebersamaan. Kalau tadi mungkin belum saya perjelas bahwa dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, bahkan menurut saya sangat cepat untuk ukuran membangun sebuah kantor, sebuah gedung. Yang tadinya tidak ada, menjadi ada. Bukan sekedar memperbaiki atau mendandani yang sudah ada, tapi ini dari ground zero. Betul ya? Tahun lalu, bulan Februari saya datang ke sini, Pontianak, sebelum kongres waktu itu. Di kontraktor, apa tadi? Ngontrak kantor tadi. Itu pun saya apresiasi karena ada tempatnya. Tapi saya masih ingat, agak berdempet-dempetan ketika itu kita. Betul ya? Agak-agak hangat, nggak boleh bilang panas, disangkanya mengeluh kita, agak hangat, summer lagi musim panas kayaknya itu. Bicara waktu itu, kita ingin punya gedung sendiri, kantor sendiri yang representatif, yang menjadi kebanggaan untuk kita, betul ya? Saya ingat betul, suasana itu masih dalam memori saya masih terang betul. Dan setahun kemudian, hari ini saya datang kembali di sebuah gedung yang baru. Artinya, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya niat, ikhtiar, dan kerja bersama. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya langsung saja ya, saya tidak perlu lagi menyampaikan betul-betul aja. Nggak perlu lagi kan, yang saya hormati lagi nggak perlu kan? Udah cukup ya? Tanpa mengurangi rasa hormat ya? Tapi kita santai aja ya. Saya sebetulnya selalu merindukan kebersamaan seperti ini. Santai, ngobrol sambil ngopi kita gitu ya. Cuma ya masa COVID ini agak susah kita. Waktu itu udah rencana, udah beli tiket, bayangin. Tiba-tiba Mbak Irma kena COVID, kemudian lockdown lagi kita kan, lonjakan itu dan lain sebagainya. Jadi memang tidak semudah yang kita harapkan, tapi tidak apa, ini nyaman juga ujian, ya kita harus sabar,
Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya lebih senang tuh seperti ini. Saya nggak terlalu betah sebetulnya lama-lama di Jakarta, di pusat begitu. Saya lebih senang turun ke daerah, menyapa langsung kader. Karena tempat terbaik bagi seorang pemimpin adalah di tengah-tengah pasukannya. Itu bukan kata-kata saya, kata-kata Jenderal Besar Sudirman pada saat memimpin gerilya di masa perang kemerdekaan dulu. Tempat yang terbaik bagi seorang pemimpin adalah di tengah-tengah pengikutnya, di tengah-tengah pasukannya. Itu juga yang saya yakini selama berkarir di militer. Sebetulnya saya berharap bisa lebih sering seperti itu. Cuman mohon dimaklumi. Tapi hari ini spesial, sekali lagi saya menaruh hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, para kader yang tertulis maupun tidak tertulis berkontribusi, berapapun jumlahnya. Kadangkala jumlah itu menjadi sangat subjektif dan relatif. Penting berkontribusi dengan jumlah tertentu, tetapi seringkali yang menggerakkan hati dan pikiran itu adalah ketulusan, bukan jumlahnya. Nah mudah-mudahan dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ikhlas dan tulus untuk menghadiahkan gedung ini untuk kita semua. Bukan untuk ketua DPD, bukan untuk ketua umum. Ketua umum datang dan pergi. Ketua DPD datang dan pergi. Tapi selamanya ini menjadi legacy buat kita. Menjadi sesuatu yang kita pertahankan dan kita banggakan. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mbak Erma tadi. Setelah ini isilah gedung ini dengan kehadiran kita semua. Kehadiran itu bisa secara fisik, bisa juga kehadiran dalam pemikiran, dalam gagasan. Bapak Ibu tidak boleh merasa asing di rumahnya sendiri. Buatlah ini benar-benar sebagai rumah bersama. Itu juga yang saya sampaikan di DPP. Jangan seringkali merasa, aduh kok sungkan ya mau ke DPP. Jangan, itu rumah kita sendiri. Sama halnya jangan sungkan datang ke DPD. Nah kalau sudah seperti itu semuanya, barulah gedung atau kantor ini bisa menjadi rumah rakyat. Kalau sudah menjadi rumah bagi kadernya sendiri, barulah bisa gedung ini menjadi rumah untuk rakyat. Rumah aspirasi atau apapun namanya. Untuk mendekatkan diri kita ke masyarakat. Seperti yang menjadi tema besar kemarin, Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Jadi tadi sebetulnya kita senang ya ada perwakilan dari partai-partai politik sahabat yang juga bisa mendengarkan dan bisa menyaksikan kebersamaan kita. Ya mudah-mudahan kita semakin diterima. Bukan hanya di tengah masyarakat tapi juga di antara partai-partai politik lainnya. Mengapa? Karena pada akhirnya politik juga berbicara tentang kepentingan yang sama dengan siapa. Oke, kepentingan yang sama, setelah itu chemistry-nya sama atau enggak? Nah saya berharap di Kalbar juga terus membangun silaturahmi 360 ke segala arah. Saya sudah mencoba untuk meletakkan landasan-landasan seperti itu dan saya juga senang diikuti termasuk di Kalbar dengan melakukan silaturahmi. Jadi kalau berbicara silaturahmi kemana saja, tidak perlu kita melihat wah dulu dia lawan kita, musuh kita dan lain sebagainya, nggak perlu lihat itu. Ada saatnya kita bertanding lagi, tapi ada saatnya sekarang kita membangun jembatan, network, dan juga bisa saja menjadi bagian dalam membangun perahu bersama. Ingat, ketika kita menghadapi kontestasi, pasti kita juga membutuhkan kebersamaan dalam sebuah perahu yang sama. Jadi, apa yang dipertontonkan tadi, datangnya berbagai elemen, termasuk tadi partai-partai politik lain, kepala-kepala daerah dari berbagai partai politik lain, itu juga menunjukkan kelasnya Partai Demokrat di Kalimantan Barat. Tapi kalau tadi hanya kader sendiri,
nggak ada yang mau datang dari partai lain, nggak ada kepala daerah yang mau jauh-jauh datang, media pun sedikit, misalnya begitu. Artinya kita sendirian. Artinya kita tidak punya kawan. Tapi kalau tadi yang saya lihat, saya punya optimisme, apalagi tadi dari multi etnis. Tarian pun 3 etnis, Dayak, Melayu, Tionghoa. Hari ini pun di depan kita menerima keluarga baru yang mewakili, yang merepresentasi dari berbagai etnis yang ada di Kalbar. Selamat bergabung ke dalam Partai Demokrat. Pak Wakil Wali Kota Pontianak, kemudian tadi Pak Agustinus mana? Kemudian Pak Johan, terima kasih. Satu lagi terakhir tadi, Pak Andreas. Pak Andrian. Tadi saya ngomong apa? Andreas. Antonio Banderas. Andrian dengan Andreas mirip-mirip. Andrian ya. Welcome, selamat bergabung, tepuk tangan untuk anggota baru kita. Nah, kalau setiap bulan ada yang masuk menjadi anggota Demokrat, masyarakat luas, apalagi tokoh-tokoh seperti beliau-beliau tadi, maka kita punya masa depan yang baik. Betul Bapak Ibu sekalian? Apakah kita ingin segini-segini saja atau ingin bertambah? Apakah ada yang khawatir kalau masuknya orang baru kita akan tergeser? Ada? Hilangkan perasaan itu. Yang penting kita juga tetap bekerja dengan sekuat tenaga. Setiap orang pasti punya cita-cita politik. Nggak mungkin dan aneh kalau ada seorang politisi masuk partai tidak punya cita-cita. Malah saya bertanya nanti, Bapak mau ngapain di sini? Ibu mau ngapain di sini? Betul nggak? Tapi kalau berharap saya ingin membesarkan partai, bagus. Saya ingin menjadi seorang anggota dewan, bagus. Saya ingin menjadi kepala daerah, bagus. Artinya punya ambisi, punya cita-cita. Ambisi boleh tidak? Bagus tidak? Yang tidak bagus apa? Ambisius, terlalu ambisius. Nah, kalau terlalu ambisius biasanya menghalalkan segala cara. Kemudian menyikat temannya sendiri. Gaya katak, gimana gaya katak tuh? Semuanya dilempar ke kanan ke kiri, kaki pun ya akhirnya semuanya nggak bisa dekat, nggak bisa maju bersama. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian terus membuka diri, membuka pintu untuk siapapun yang ingin bergabung dengan Partai Demokrat. Setuju ya? Terima kasih dan saya berharap itu yang akan juga membuat kita semakin kuat. Saya pasti bukan hanya mendoakan, mendorong yang sudah jadi hari ini ya jadi lagi. DPRD Provinsi 7 orang, DPRD Kabupaten Kota 51 orang. Tadi saya bahas di ruang Ketua DPD, membayangkan sekaligus dapil 1, dapil 2. Mana yang masih kosong, mana yang masih perlu perkuatan, mana yang kira-kira bisa dapat tambahan kursi, mana yang rawan bisa hilang kalau nggak dipelihara, mana yang kemarin hampir dapat tapi dicurangi, mana yang kira-kira butuh penanganan khusus, butuh bantuan dari DPP, semua kita bicarakan nanti. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian ya? Karena ini perjuangan kita semua. Tugas bisa didelegasikan, tapi tanggung jawab tidak bisa. Saya misalnya mendapatkan amanah sebagai ketua umum. Saya bisa mendelegasikan dan harus mendelegasikan tugas, karena tidak mungkin memimpin semuanya dari pusat. Bodoh kita kalau lakukan seperti itu. Itulah saya bangga kalau punya panglima-panglima yang hebat. Ketua DPD, ketua DPC yang hebat. Sampai terus di akar rumput. Nah, tapi secara moral tanggung jawabnya tidak pernah bisa dipecah-pecah.
Artinya karena kita ingin suksesnya sama, oleh karena itu jika ada permasalahan, tantangan juga sama-sama kita bicarakan. Ada kalanya ini DPP nggak perlu tahu nih, yang begini-begini cukuplah urusan di DPC, bahkan ini sebetulnya PAC selesai nih. Tapi ada kalanya ini seharusnya ketum tahu ini, karena ada potensi. Sayang nih, ada orang yang bisa didukung untuk mendapatkan kursi misalnya untuk pemilihan legislatif. Ini harus sampai nih, itu silahkan juga, kita terbuka tentu dengan mekanisme tertentu. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, termasuk kalau ada hal-hal yang kira-kira perlu kita bicarakan. Jadikan ini sebagai kultur dalam Partai Demokrat. Dengan demikian, saya berharap, Bapak Ibu juga saya yakin punya harapan yang sama, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Karena seringkali ada hal-hal yang tidak kita ketahui di tingkat pusat, sebaliknya mungkin ada gambar besar tentu yang tidak terlalu terlihat dari sini. Itulah mengapa kita harus saling melengkapi. Saya tidak mau sok tahu, merasa tahu segalanya, nggak mungkin. Dan lagi-lagi bodohlah saya kalau merasa tahu segalanya. Itulah mengapa saya berharap Bapak Ibu yang paling tahu lapangan benar-benar bisa memotret segala sesuatunya secara objektif. Subjektivitas pasti ada, pasti selalu ada. Tapi paling tidak jika kita memotret sesuatunya secara objektif, maka kita bisa tahu mana yang menjadi peluang kita, mana yang menjadi kelemahan kita. Ada berapa dapil? DPR RI 2. Dapil 1, 8 kursi, dapil 2, 4 kursi. DPRD provinsi ada berapa dapil? 8 dapil. Sekarang keisi 7. 7 pun ada 2 orang dalam 1 dapil. Betul? Lumayan ya, saya langsung dapat ini ya, gambarannya kan. Karena saya membaca juga profil dari masing-masing provinsi. Nah, DPRD Kabupaten Kota ada berapa dapil? Banyak. Coba dipetakan, berapa yang masih kosong? Begitu ya. Dan setelah itu petakan, mana yang kemarin itu hampir dapat. Coba Pak Bupati, Skadau, ada berapa dapil di Skadau? 3. Isi semua? 1 tidak. Nah, berapa? Nah, itu contoh bahwa ada yang masih kosong. Nah, dipetakan lagi. Tempatnya Mbak Evi, ada 2 orang kan sekarang? Nah, ternyata dari 2014 masih terjaga 2 orang. Mungkin nggak ke depan ada tambahan 1 lagi? Di tempat lain, yang tadinya 0 bisa nggak jadi 1? Tadinya 1 bisa nggak jadi 2? Atau tadinya 2, jangan-jangan bisa jadi 1 nih, kalau nggak dirawat. Bisa ya? Nah, tolong lakukan itu. Partai lain mungkin melakukan hal yang sama. Nah, kita nggak perlu terlalu risau mereka melakukan apa, kita lakukan aja sendiri. Mulai dari sekarang, paling tidak ganti tahun 2022 sebentar lagi ya. Insya Allah umur panjang semuanya sehat. Fokuslah melihat dapil. Sepakat Bapak Ibu ya? Saya tidak ingin berbicara yang terlalu strategis. Mulai setelah saya sudah punya niat Bapak Ibu, setelah kita memperingati 2 dekade Partai Demokrat, setelah itu kita mulai taktis. Bicaranya lebih spesifik lagi. Berarti orientasinya kita pada pemenangan dapil. Setuju tidak? Jangan terlambat. Kalau terlambat bagaimana? Sulit nggak nyari caleg nanti? Kalau terlambat, ya dari sekarang kita cari-cari ya. Sambil terus membangun partai ini. Mengapa saya sampaikan ini dengan penuh semangat, Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sekalian mengikuti perkembangan survei? Survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga yang bukan pesanan kita tentunya. Secara reguler
kita mengetahui ada sejumlah hasil survei terkait elektabilitas. Dan perlu kita syukuri, alhamdulillah, puji Tuhan, kita selalu ditempatkan pada posisi yang tumbuh secara positif. Bapak Ibu kan sudah lama di politik ya. Elektabilitas itu susah nggak? Jangankan untuk meningkatkan, menjaga elektabilitas susah kan? Jangankan naik 1, 0, aja kayaknya aduh udah kayaknya segala-galanya udah kita lakukan, naikkan 0, begitu. Betul ya? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan terlena. Kita bersyukur tumbuh secara positif di saat banyak partai yang mengalami stagnasi. Begini aja. Dan banyak yang decline, turun. Saya ingin bertanya justru sekarang, apakah survei tersebut juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Adakah harapan masyarakat yang lebih besar saat ini terhadap Partai Demokrat? Banyak yang rindu Pak SBY. Artinya merindukan program-program pro rakyat. Betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, saya tanya tadi, kira-kira hasil survei tadi objektif atau tidak? Paling tidak cukup objektif. Sekali lagi dengan mengetahui tidak ada yang kita bayar, tidak ada yang kita pesan begitu. Beda kan kalau dipesan kan? Kalau dipesan ya bisa saja hasilnya menyenangkan sendiri. Nanti kayak itu dong, ya menyenangkan diri sendirilah, kita akhirnya tidak tahu di mana kita berada. Nah tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa angka-angka itu sifatnya prediktif. Jangan kemudian kita berpuas diri, kemudian terlena. Sepakat ya? Harus membuat kita semakin semangat, tetapi jangan membuat kita akhirnya ya udahlah kalau gitu kita begini-begini saja. Itulah nanti kita akan kehilangan peluang. Nah saya menyampaikan ini menjelaskan kembali bahwa ada peluang. Bahkan kita ditempatkan di posisi 3 besar, 4 besar, ada yang sudah double digit. Artinya peningkatan kita dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir ini, alhamdulillah terpotret oleh sejumlah lembaga survei tersebut. Ya. Ini kerja semua, kerja keras kita. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa tadi Mbak Irma sebut kita harus optimis. Benar, optimisme itu adalah satu landasan penting. Kalau kita optimis bahwa ada peluang dan kita bisa mencapai peluang itu, maka akan menggerakkan kita ke depan. Tapi saya juga mengingatkan sekaligus, jangan optimisme berubah menjadi sesuatu yang berlebih-lebihan dan itu justru mengaburkan kita pada tujuan awal kita berjuang. Demikian yang dapat saya tekankan dalam konteks itu. Saya yakin dengan optimisme kita bisa meningkatkan raihan suara dan raihan kursi. Amin? Sepakat? Apalagi udah punya gedung. Udah nggak ada lagi, nggak ada tempat untuk diskusi, nggak ada lagi alasan begitu. Sekarang mau diskusi di bawah, di atas, di samping, tempat parkir, belum ya tempat parkir ya? Nanti dirapikan dikit sama Mbak Irma, sama yang lain, sama mana ketua panitia tadi? Nanti Bendum, tolong diinikan ya, supaya jadi tempat parkir itu kan, supaya... Jadi gunakan nanti, saya tentu senang kalau dari waktu ke waktu mendapatkan kabar, laporan bahwa Aula Yudhoyono ini, aula Enggang di bawah, dan gedung ini secara keseluruhan selalu diisi dengan berbagai kegiatan yang positif. Saya akan tunggu itu kabarnya, ya, dari waktu ke waktu.
Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian para ketua DPC, angkat tangan DPC. Ya. Kalau misalnya bertanya-tanya ini jangan, ketum tahu nggak sih kegiatan kami? Tahu. Saya ikuti. Terima kasih. Saya selalu mengapresiasi itu sebetulnya, cuma tidak bisa setiap kali merespon itu. Tetapi saya ikuti. Jadi termasuk proses pembangunan ini. Bulan berapa waktu itu jadinya apa dan lain sebagainya sampai dengan hari ini. Jadi termasuk juga dengan kegiatan lapangan. Misalnya Gerakan Nasional Partai Demokrat yang awal dulu sampai dengan bulan bakti hari ini dan seterusnya. Ya, karena bagi saya kekuatan kita ya ada di lapangan. Kekuatan kita ada di parlemen, berbicara isu, tapi kekuatan realnya ada di lapangan. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian ya? Kita memperjuangkan isu dengan firm, dengan tegas. Oh diamini. Bilang tadi dengan tegas tadi kan? Harus dengan tegas. Kita tunggu ya. Boleh saya lanjutkan? Saya tadi sampaikan, perjuangkan sejumlah isu yang memang benar-benar menjadi aspirasi rakyat. Ketika itu benar-benar berpihak pada rakyat, maka kita dukung, kita sukseskan. Apakah dalam rangka penanganan COVID, apakah dalam pemulihan ekonomi misalnya. Tapi terhadap isu-isu yang sebaliknya, yang jauh dari keberpihakannya terhadap rakyat, maka juga jangan ragu-ragu, lantang, tegaslah kita untuk menolaknya, mengkritisinya. Tidak perlu tanggung-tanggung. Sepakat Bapak Ibu sekalian ya? Itu sikap kita yang harus kita jaga konsistensinya. Kendati ada yang mengatakan, loh Demokrat itu harusnya pokoknya setiap yang mereka katakan kita lawan saja, kan oposisi. Bapak Ibu setuju nggak dengan pendapat seperti itu? Kalau saya melihatnya, kalau kita yang penting berbeda, pada akhirnya kita sendiri akan kena batunya. Karena berarti kita tidak menggunakan akal sehat. Akan diaudit oleh rakyat sendiri. Loh, kemarin Demokrat ngomong ini, besok ngomong itu. Karena kalau tidak menggunakan akal sehat dan nurani,
pasti tidak akan konsisten, dan kalau tidak konsisten pasti akan sulit dipercaya oleh rakyat. Tapi kalau kita menggunakan akal sehat dan hati nurani yang baik, insya Allah kita konsisten dalam perjuangannya untuk rakyat. Jadi kata-kata Demokrat berkoalisi dengan rakyat itu harus dimaknai secara utuh dan lengkap. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami mana saja isu-isu yang pro rakyat yang harus didukung, dan mana-mana isu yang nggak penting, nggak ada urgensinya, dan nggak relevan. Nah itulah kita sampaikan kritik yang membangun. Tetap dengan cara-cara yang beretika dan demokratis. Sepakat Bapak Ibu sekalian ya? Itu saja kalau berbicara tentang isu. Nah tadi saya kembali bahwa ketika kita lantang bersuara di parlemen, DPR RI, DPRD, provinsi maupun kabupaten kota, juga di ruang-ruang publik, yang saya maksudkan dengan ruang publik adalah dari mulai yang paling formal, misalnya pidato politik ketua umum, itu adalah ruang publik yang diliput secara live misalnya ketika kemarin, nonton ya. Beberapa seperti itu formal. Kadangkala diundang untuk wawancara, interview di media-media nasional. Talk show, seringkali juga ada perdebatan tertentu. Tapi lebih banyak sebetulnya yang tidak terlihat. Ruang-ruang publik itu ya warung-warung kopi. Di tempat kita makan, di tempat kita ngobrol sama warga, di sentra-sentra ekonomi tertentu, di mana kita seringkali tanpa disadari ngobrol dengan masyarakat sekitar kita. Disitulah sebetulnya kita sampaikan pandangan-pandangan itu. Dan ingat, ruang publik yang tanpa batas adalah media sosial. Itu ruang publik tanpa batas. Nah gunakan Bapak Ibu sekalian. Saya senang tadi saya lihat ada kantor Bakomstra di sini contohnya ya, untuk memproduksi narasi, memproduksi berita-berita atau informasi-informasi yang layak untuk disebarluaskan kepada masyarakat kita, kepada konstituen kita. Karena memang harus dijejali dengan informasi. Kalau kita absen, yang ngisi orang lain, yang kerja kita, tapi yang mengklaim orang lain. Rugi nggak kita? Rugi. Yang capek Bapak Ibu sekalian, tapi yang mengisi berita, yang mengisi media sosial, orang lain. Rugi kita. Padahal yang kerja, yang berkeringetan kita. Jadi jangan lupakan itu. Tindakan atau kegiatan di lapangan penting, tapi juga barengi dengan upaya untuk propaganda. Propaganda adalah hal yang baik atau buruk sih sebetulnya? Tergantung. Kalau propagandanya hoax ya jelek gitu. Tapi kalau sesuatu yang baik, Tuhan Maha tahu, tapi rakyat harus diberitahu. Bukan ria, beda ya. Kalau ria itu kan nggak ngapa-ngapain, wah saya begini begitu, padahal juga biasa-biasa aja gitu. Tapi ini kita lakukan, kita turun ke lapangan, kita kasih sembako, kita beri bantuan alat medis misalnya. Ceritakan itu, sampaikan itu. Dengan tujuan bersihkan hati kita, bukan untuk ria, untuk pamer, tetapi untuk melaporkan kepada rakyat apa yang kita lakukan, supaya mencegah fitnah. Fitnah itu kan ada yang baik, ada yang maksudnya begini, fitnah pasti jelek, maksud saya begini, kerja dibilang tidak kerja dibilang kerja, kita cuma pengen dibilang, ya kalau kerja ya kerja, kalau nggak kerja ya dibilang nggak kerja nggak apa-apa. Jadi adil. Sepakat Bapak Ibu sekalian ya? Fair. Jadi menurut saya, upaya kita harus sistematis ke arah sana. Kerja, tapi juga laporkan itu kepada rakyat, sekaligus menginspirasi yang lain untuk berbuat hal yang sama. Jadi kata-kata Demokrat berkoalisi dengan rakyat, saya kembali lagi kepada tema besar itu. Itu penjabarannya banyak Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu yang mengolahnya dengan baik. Dan yang paling tahu caranya, komunikasinya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin sekali lagi menjadi sok tahu, saya tidak menguasai permasalahan yang ada di masyarakat, Bapak Ibulah yang lebih menguasainya. Jadi tolong silakan digunakan berbagai narasi untuk memenangkan hati, pikiran, dan suara rakyat pada akhirnya. Lalu, bagaimana peluang kita? Saya kemarin mungkin sudah sedikit cerita ya dengan teman-teman FPD ya, di kantor DPRD kemarin. Ini
live streaming ya? Oke. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, tetapi tidak untuk live streaming sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Intinya begini, kalau tadi yang saya sampaikan aman semua, itu sesuatu yang logis. Tapi strategi kita ke depan harus fokus pada konteks demografi kita. Setiap daerah punya kekhasan tersendiri. Sepakat ya? Saya nggak akan teknis ini ya, nggak akan detail, tetapi tolong dipahami konteks demografinya. Dari mulai komposisi demografi kita. Kita adalah partai nasionalis religius, tapi pendekatannya juga harus khas. Nggak bisa dipukul rata pendekatan di masyarakat Jawa misalnya, dengan pendekatan di masyarakat Kalimantan, Sumatera, atau Papua. Ya beda-beda pasti. Kemudian bukan hanya latar belakang etnis misalnya, latar belakang pendidikan, latar belakang profesi yang berbeda-beda juga tentu pendekatannya berbeda. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian dengan tepat memilih narasi dan pola komunikasi yang sesuai dengan konteks demografi tadi. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa lebih dimengerti. Nah, yang sering memang sulit untuk dipahami oleh masyarakat kita, yang memang mungkin tidak semuanya melek politik, tidak semuanya memiliki literasi yang tinggi terhadap partai politik. Nah, kita yang harus lebih sabar untuk menjelaskan apa yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat. Visi misinya seperti apa, program-programnya seperti apa, terus yang tidak kalah penting, tokoh-tokohnya siapa saja. Karena pada akhirnya, oke lah Pak, sama semuanya bagus-bagus kok program-programnya. Nggak ada bedanya. Partai politik A dengan B misalnya begitu. Nah Bapak Ibu, para kader sekalian harus mampu menjelaskan kepada masyarakat apa yang membuat Demokrat itu punya keunikan. Nilai seperti apa yang berbeda misalnya. Selain kemudian tampilkanlah figur-figurnya. Figur-figur itu tentu ada yang di tingkat pusat, ada yang di tingkat daerah, ada yang di tingkat lokal. Silahkan disampaikan dengan baik sehingga mulai dari sekarang, ya masyarakat kita sudah semakin memahami siapa yang akan bertanding nanti. Maksudnya kalau Bapak Ibu sekalian ingin kembali mengikuti kontestasi pemilihan legislatif misalnya, ya mulai dari sekarang juga melakukan sosialisasi itu. Ada yang ngelarang nggak? Nggak ada larangan kan? Kan nggak ada aturan karena nggak ada belum masa kampanye, bukan apa segala macam. Datanglah ke masyarakat sambil ngetok pintu, ngopi bareng dan lain-lain. Ya. Jadi saya mungkin ini sesuatu yang ketum kok nggak ada isinya sih, itu lagi yang disampaikan. Memang hanya itu. Belum ada rumus ajaib yang tiba-tiba pokoknya untuk menang itu melakukan A. Ya ada sih rumus ajaib, uang itu kan. Tapi kalau kita nggak punya uang segala-gala, kita nggak punya uang segunung, apa iya kita menyerah? Ya caranya masih seperti itu. Saya bertanya ke mentor tadi kan, mentor kita siapa? Pak SBY misalnya. Dan banyak lagi mentor yang lain. Baca buku, saya banyak baca buku lah. Kembali lagi kepada gimana kita sering turun ke lapangan. Gimana kita sering menyapa, gimana kita sering membantu. Sama, mau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis, referensi yang kita baca sama pada akhirnya, dekatlah dengan rakyat. Sepakat Bapak sekalian? Jadi dengan itu, mungkin kita nggak punya uang segunung tadi, bisa kita isi dengan cara yang lain. Bisa kita lakukan pendekatan yang lain. Jadi tidak boleh merasa nanti aja deh, belum saatnya. Ya boleh saja sih kalau ada yang merasa nanti saja, tunggu tahun politik, tunggu 2024 misalnya, baru saya kerja. Silakan, tapi ingatlah, waktu tidak akan kembali. Kalau merasa kurang waktu nanti, jangan menyesalkan itu.
Sepakat Bapak Ibu sekalian ya? Tapi kalau merasa, wah jangan nunggu 2023, 2024. Mulai sekarang kita lebih rajin lagi, maka insya Allah Pak, Ibu sekalian, paling tidak setiap hari, masa tidak ada pertambahannya. Kita bisa kan ketemu setiap hari itu ketemu dengan orang yang berbeda, bisa nggak kira-kira? Dan nggak usah banyak-banyak, nggak usah bilang setiap hari mau ketemu 100 orang yang berbeda, itu terlalu lebay itu. Iya kan? Gimana caranya setiap hari ketemu 100 orang, PPKM lah segala macam. Tapi masa sih setiap hari nggak bisa ketemu orang yang berbeda? Ketika kita tahu orang itu punya keluarga, keluarga itu punya komunitas, punya profesi, punya pekerjaan, punya kantor. Kalau kita ketemu dengan orang baru yang kita bisa garap hatinya, paling tidak ada pertambahan dukungan untuk kita. Sepakat Bapak Ibu sekalian ya? Masa sih pasang bendera nggak ada artinya sama sekali? Pasang baliho, pasang itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Pasti ada yang gara-gara ngelihat bendera itu, gara-gara melihat spanduk yang kita pasang misalnya, pasti ada yang tertarik, ada yang nyantol gitu. Nggak mungkin nggak sama sekali. Kayak kita mancing gitu kan. Ada yang suka mancing nggak? Suka mancing? Saya nggak suka. Nggak, tapi maksudnya begini. Karena membutuhkan kesabaran yang tinggi ya kan. Mancing kan. Masa sih ikannya ada gitu ya. Sama kailnya ada di kita lempar ke kolam, masa sama sekali nggak ada yang nyangkut begitu? Hah? Umpannya salah. Tapi ikannya kan juga beragam-beragam. Dari yang kecil sampai yang besar. Ingat, dalam demokrasi, ikan kecil, ikan besar sama nggak harganya? One man, one vote. Tadi, analogi ikan. Oh, nanti yang dapat cuma ikan teri. Emang ikan teri sama ikan paus beda suaranya? Dalam demokrasi? Profesor sama nggak dengan tukang ojek? Terus? Yang beda apa? Pengaruhnya. Tapi artinya kalau kita ikhtiar, nggak apa-apa dapat kecil-kecil, tapi banyak. Mungkin ada yang sekali dapat langsung gede. Tapi kan nasib beda-beda. Tadi sama-sama mancing, bersebelahan nih. Satu dapat, satu kagak. Yang disalahkan siapa? Sama, pancingannya sama, umpannya sama, perahunya sama. Ikan yang salah. Asal jangan nyalahkan Tuhan aja. Kok nggak adil saya sama-sama? Ya itulah hidup kita, takdirnya beda-beda. Perasaan udah sama semuanya, ilmunya sama, barangnya sama. Tapi itulah, kita nggak boleh menyerah dengan keadaan itu. Sepakat Ibu sekalian ya? Jadi saya hanya ingin menyampaikan ilustrasi yang mungkin bodoh-bodohan aja lah, bukan sesuatu yang luar biasa ya, tetapi hanya mengingatkan, karena ini saya anggap acara yang ringan, informal, bukan sesuatu yang akademis, tetapi yang praktis. Karena pada akhirnya kita memenangkan pertempuran di level yang praktis, bukan teoritis. Nanti begitu kampanye kan nggak lagi kita menggunakan buku. Permasalahannya siapa yang cepat, ya dia dapat. Sama tadi dengan ilustrasi yang saya sampaikan. Tapi saya punya keyakinan, kalau saya melihat auranya ini, Kalbar ini, mata-matanya di balik masker ini melihatkan semangat dan keyakinan, optimisme. Betul nggak? Gitu ya? Hah? Terima kasih ya. 14 ketua DPC semuanya tidak ada yang tergoda kemarin. Kita bolehlah nggak punya segala-galanya ya. Tapi kalau sudah mengorbankan kehormatan dan harga diri, kita akan kehilangan segala-galanya. Ya. Boleh kita tidak punya segala-galanya, tapi janganlah kita kehilangan segala-galanya. Karena kita menggadaikan kehormatan dan harga diri kita. Kita malu dan sekaligus kita mengapresiasi tadi kalau ada para pejuang partai yang tadi kita apresiasi bersama ya.
kita malu sama para senior tadi kalau kemudian kita justru merusak partai ini dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi selamat kepada para pejuang yang mendapatkan penghargaan dari Partai Demokrat khususnya dari Kalimantan Barat. Ini juga sebuah inisiatif yang baik ya. Saya juga sudah menyontohkan kemarin pada saat ulang tahun partai ya, kepada sejumlah senior, tepatnya waktu itu ada 35 orang yang mendapatkan penghargaan dari Partai Demokrat setelah 20 tahun pengabdiannya. Dan baru saya tahu di Kalbar ini ada yang serupa untuk memberikan penghargaan kepada para senior dan pejuangnya. Nanti tolong ingatkan Mas Jovan, agar daerah lain, DPD lain juga melakukan hal serupa. Ya, penghargaan itu kan tidak bisa dinilai dengan umpan tadi kan. Mungkin selembar kertas. Ya. Tanda tangan, tetapi penghargaan itu seringkali melebihi takaran material. Karena pernah baca teori Maslow itu, segitiga piramida Maslow, pada akhirnya seseorang itu di puncak piramida adalah self-actualization, mengaktualisasikan diri. Paling bawah kan kebutuhan makan, minum, apalagi? Ya pokoknya kebutuhan-kebutuhan fisiologis sifatnya. Baru setelah itu merasa aman dan lain-lain. Yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Nah bentuk dari aktualisasi diri adalah ya seperti ini. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah punya sesuatu yang mapan dalam kehidupannya mungkin. Ada yang mungkin sebelumnya pengusaha, ada yang punya profesi yang sukses juga. Tapi ada yang masih mengganjal ketika saya ingin mengaktualisasikan diri untuk masyarakat. Nah itu nggak bisa dihitung itu. Betul nggak? Nah itulah, kalau itu yang kita apresiasi, artinya karena sudah di puncak piramida tadi, lebih tinggi nilainya dengan kebutuhan material lainnya, pangan, sandang, papan tadi. Sesuatu yang sulit untuk dinominalkan, sulit untuk dikuantifikasikan. Jadi, selamat sekali lagi kepada para pejuang Demokrat Kalbar. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya juga ada lagi penghargaan-penghargaan seperti itu kepada para pejuang lainnya yang telah berkorban untuk Kalbar. Saya pikir itu ya, kok jadi enak nih ngobrolnya nih. Enggak lah, pasti banyak kegiatan yang lain ya. Kenapa? Enggak ada. Jangan ajak saya mancing ya. Oh gitu. Bapak Ibu sekalian, rasanya saya sudah cukup menyampaikan hal-hal yang esensial terkait dengan potret masa depan kita. Masa depan saya tidak melihat 20 tahun ke depan. Beda ketika ulang tahun kemarin kita bicaranya kan visi 20 tahun ke depan. Betul ya? 20 tahun sudah kita lewati, kita berbicara 20 tahun ke depan. Mudah-mudahan semuanya umur panjang, sehat. 20 tahun lagi kita lihat lagi ke belakang. Benar nggak perjalanan kita yang akan kita lalui ini? Tapi saya juga mengatakan jika kita ingin memenangkan kompetisi, jangan terlalu jauh berandai-andai. Lakukan step by step. Yang terjauh kita lihat adalah 2024. Sepakat Bapak Ibu sekalian ya? Baru tarik mundur ke belakang, backward planning. 2024 kita tahu serentak kita selenggarakan Pilpres, Pileg, dan baru sekian bulan kemudian Pilkada serentak. Kita mundur, kapan? Waktu kampanye digelar. Sekian bulan sebelumnya. Kapan ditetapkan DPT? Kok DPT? Daftar calon tetap, DCT ya? DCT dulu atau DPT dulu? Ya, DCT-nya kapan? DCS-nya kapan? Kan mundur ke belakang nih. DPT-nya sampai dengan
hari ini. Oke lah, hari ini Oktober, sekarang September ya, September 23. Kita anggap 3 bulan ke depan masih dalam proses penyiapan itu, sampai dengan awal tahun depan ini. Awal tahun depan harus sudah ada target-target yang sistematis. Yang enggak lagi sporadis. Yaudahlah yang penting kita kesana aja, lumayan dapat ini, dapat itu. Tidak, harus sudah dengan planning. Udah dengan peta. Di kantor ketua DPD tadi ada peta. Nah peta itu harus bisa diterjemahkan menjadi strategi. Mengapa militer kemana-mana bawa peta? Karena dari peta kita bisa menyusun strategi. Lihat petanya, oke secara geografis, waduh memang menantang sekali nih Kalimantan Barat, misalnya begitu. Oke dibedah lagi, kemudian demografinya bagaimana tadi ya, berapa jumlah pemilih pemula? Banyak gak? Tahun 2019 pemilih pemulanya cukup banyak, nanti 2024 lebih banyak lagi. Pemilih milenial, pemilih generasi Z, generasi TikTok itu, ada yang punya anak yang sering TikTokan? Ibu, bukan anak ya? Oh, generasi TikTok. Jadi ternyata bukan hanya anak-anak aja ya. Nah bayangkan nanti jumlahnya makin banyak. Saya seringkali tidak memahami cara berpikir generasi Z. Ekspresinya bagaimana, apa yang diinginkan juga tidak selalu bisa kita tebak. Senangnya kan handphone, main game, tapi itu akan milih. Milih siapa? Ya nggak tahu. Belum tentu mereka juga mendengar orang tuanya. Nggak juga udah ikuti kata orang tuanya, nggak bisa begitu juga. Mereka punya kepribadian juga, punya pilihan sendiri. Nah, tadi petakan itu buat strateginya. Sampai dengan tadi terakhir, akhirnya oke, dengan demikian kita mulai menggarap di tiap-tiap daerah tadi. Lakukan, katakanlah tadi mulai tahun depan, awal tahun depan begitu. Dengan demikian kemudian bikin semacam tabulasinya, apa namanya itu, untuk mengukur kemajuan kita. Lagi-lagi saya katakan jangan hanya di tahun pemilu. Oke, bulan ini sudah berapa yang kita datangi, sudah berapa banyak yang kita temui, sudah berapa komunitas yang kita sambangi dan lain sebagainya. Nah dengan demikian nanti bisa kelihatan, Pak Sekretaris, nanti jangan ganggu Bu Erma mau belajar katanya, buat persiapan kuliah. Pak Sekretaris dengan jajarannya bisa mulai menyusun juga dengan takaran-takaran tertentu yang bisa diukur progresnya. Dengan demikian nanti kebaca, oh setelah 1 tahun, misalnya begitu ya, evaluasi kan evaluasi itu setiap bulan, setiap triwulan, semester, dan tahunan. Katakanlah evaluasi 1 tahun. Setelah 1 tahun dievaluasi, ternyata yang masih agak kurang di daerah mana saja. Nah itulah yang akan menjadi prioritas berikutnya. Tapi kalau tidak ada datanya, ini lagi ngomong modern party nih, kita lagi ngomong smart party ya, ini saya masukkan supaya nyambung dengan tema besar ini. Smart party itu menggunakan data. Bukan hanya, oh yang penting kita punya komputer, bukan. Kalau komputer hari ini beli komputer ya bisa, tetapi menggunakan data, mengolah data, atau menganalisa data, itu butuh keberlanjutan. Karena dengan itu tadi kita bisa merumuskan strateginya. Jadi smart party, modern party, partai yang modern dan pintar tadi, cerdas tadi, adalah partai yang selalu menggunakan database untuk menghasilkan strategi yang jitu, taktik yang jitu. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, sepakat ya? Nah karena tadi ada yang mungkin ngapain sih ketum udah terdata, udahlah pokoknya langsung turun aja ke lapangan. Iya benar, tapi kan sayang kalau nggak kita catat. Kan tinggal hari ini kemana saja, ketemu siapa, terus bikin tabelnya.
Setelah itu kita bayangkan sambil lihat-lihat gitu, oh sebulan ini kita sudah bertemu sekian tadi komunitas. Wah kalau begitu yang belum mana ya? Terus dikelola. Dan saling sharing dalam arti begini, sehingga nanti penguatannya, kan kita ingin semua dapil terisi tadi. Ya, kalau semua dapil terisi, ya saling mengingatkan, yang ini belum nih, belum digarap nih, sayang nih. Wah kejauhan Bu, iya. Tetap harus digarap. Kalau yang ini, ini udah digarap orang lain, ya oke. Tapi siapa yang menggarap itu? Jangan merasa digarap orang lain, yang ini juga merasa udah digarap orang lain. Akhirnya tidak digarap sama sekali, kosong. Yang garap partai lain, begitu. Nah ini yang menurut saya perlu sinkronisasi. Perlu sinkronisasi, masing-masing punya ikhtiar, benar. Tapi perlu disinkronisasi di tingkat DPD. Demikian pula begitu berbicara kabupaten kota, perlu disinkronisasi di tingkat DPC. Jadi baku atur. Bagusnya begitu Pak ya. Kalau enggak nanti bingung. Hari ini datangi Demokrat, besok datangi Demokrat. Orangnya beda. Pusing dia, masyarakat akhirnya, udahlah nggak jelas nih. Tapi kalau ada sedikit pengaturan, paling tidak, yuk kita bagi-bagi wilayah penggarapan, nanti tidak overlapping. Dan semuanya kena. Paling tidak semaksimal mungkin bisa digarap dengan baik. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi selebihnya saya yakinkan bahwa waktu adalah sahabat kita sekaligus musuh kita. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik, maka mudah-mudahan di akhir pertengahan 2023, ya, kita benar-benar sudah siap bertempur. Bukan lagi baru merencanakan, bukan lagi baru mempersiapkan, benar-benar sudah bertempur. Nah, untuk menuju ke sana, ya mulailah dari sekarang. Mulailah dari kantor DPD ini. Jadi DPD Kalbar sudah menang 1 poin, karena sudah punya gedung. Nggak sibuk lagi mencari tempat. Betul ya? Kapan-kapan saya ngantor sini juga boleh. Yang penting ada kopi tadi. Oke, kenapa? Kopi Aming. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di waktu yang lain. Tolong sampaikan salam saya untuk keluarga tercinta di rumah, para kader yang lain, dan masyarakat di sekitar kita. Sampai ketemu di waktu mendatang. Semoga sehat semuanya. Saya tunggu kabar baik lainnya dari Kalimantan Barat. Ya, tetap solid, tetap setia, tetap waspada, kata Ketua DPD. Yel-yel kita secara nasional, siap, setia, jaya. Kita siap, lahir batin, jiwa raga, fisik, mental, intelektual, siap. Setia, kesetiaan itu akan membuat kita bersatu kokoh dan maju bersama. Jaya, itulah tujuan kita untuk mencapai kejayaan kembali seperti yang pernah kita torehkan di masa-masa yang lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah disiapkan. Ya, silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian pembekalan kader Partai Demokrat Kalimantan Barat. Tentu dengan tema kita modernisasi Partai Demokrat Kalimantan Barat menuju Smart Party. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menutup rangkaian acara pada hari ini kami meminta kesediaan Bapak Dr. Andes Haji Herman Fauzi untuk memimpin kita di dalam doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah acara ini kita tutup dengan doa. Untuk membaca doa ini sesuai dengan agama kita masing-masing, dan untuk yang beragama Islam, perkenankan saya untuk memimpinnya. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, pencipta alam semesta dengan segala isinya. Kami yang hadir di majelis ini adalah para kader Partai Demokrat dalam rangka mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, di mana kami baru saja selesai membangun gedung kantor Demokrat Kalimantan Barat yang dibangun dengan swadaya dan kebersamaan, kegotong royongan. Karena moto dari Partai Demokrat adalah bersama kita kuat. Ya Allah, Ya Rabbi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita juga bersyukur bahwa kantor Demokrat Kalimantan Barat diresmikan langsung oleh Bapak AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Semoga Bapak AHY diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini juga kita berdoa secara khusus untuk Bapak SBY, pendiri Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, panutan Partai Demokrat. Semoga beliau diberikan kesehatan yang prima dan umur yang panjang. Ya Allah, Ya Rabbi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan, agar kami para kader Demokrat dapat menarik simpati masyarakat Kalimantan Barat untuk mencintai Partai Demokrat. Secara khusus, beberapa hari yang lalu kita mendengar berita duka dari keluarga Bapak SBY bahwa Ibu Hajah Sunarti Siti Hidayah binti Danu Sunarto berpulang ke rahmatullah. Untuk itu, marilah kita sama-sama juga membacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Ya Allah, Ya Rabbi, terima amal baik beliau. Ampunkan kesalahannya. Lapangkan kuburnya. Tempatkanlah beliau di tempat yang sebaik-baiknya di sisimu, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya sekaligus seperti yang dikatakan oleh Ketua Majelis Ulama kemarin, bahwa Majelis Ulama itu ada di mana-mana. Salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Kalbar yang ada di Demokrat adalah saya. Saya sebagai orang tua ingin memberikan suatu pusaka kepada Bapak AHY, di mana pusaka ini kalau dipegang kita tidak akan sesat selama-lama. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, persilahkan Bapak untuk menyerahkan. Sekali
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Hermanan Fauzi yang telah memimpin doa penutup kita pada kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara pembekalan kader Partai Demokrat Kalimantan Barat. Sebelum kita menutup rangkaian acara, kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu kita persilakan untuk berdiri. Kita akan difoto oleh tim dokumentasi dari bagian depan panggung. Baik, boleh diposisikan. Baik, sudah bersiap-siap semuanya. Kita akan melakukan sesi foto. Kepalkan tangan. Baik, saya lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Demikian seluruh rangkaian acara pembekalan kader Partai Demokrat Kalimantan Barat dengan tema modernisasi Partai Demokrat Kalbar menuju Smart Party.